Karena asalnya meminta-minta itu tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Ma yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah, laisa fi wajhihi muj'atul lahmin." Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang terus meminta-minta hingga dia akan datang pada hari kiamat tanpa ada sepotong daging pun di wajahnya. Maka pada asalnya meminta-minta itu diharamkan. Dan diperbolehkan meminta-minta itu dalam tiga kondisi ini. Di antaranya adalah pertama, ketika seseorang meminta untuk orang lain, untuk menutupi utang orang tersebut. Dia tahu ada saudaranya terhutang kemudian dia minta-minta. Untuk apa? Bukan untuk dia, tetapi untuk saudaranya. Ya, maka boleh orang tersebut minta-minta. Kenapa? Karena dia menanggung utang orang lain. Dia tanggung utang si fulan, dia bayari, hartanya habis. Kemudian dia minta-minta untuk membayarkan utang tersebut karena hartanya habis, dibayarkan kepada utang si fulan. Maka ini boleh. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, orang yang gagal panen. Dia gagal panen, kemudian hartanya habis. Dan dia tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa terpenuhi kebutuhannya. Maka boleh dia minta-minta sekedar terpenuhi kebutuhannya. Bukan kembali modal kada. Bukan kembali modal, hartanya habis, minta-minta kembali modal. Enggak. Tetapi adalah sampai terpenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya dia butuh makan, dia butuh tempat tinggal, menyewa rumah, biaya sewa rumah. Maka kalau terpenuhi kebutuhan pokoknya, tidak boleh lagi dia minta. Sekedar terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, seseorang yang kaya tiba-tiba fakir. Kaya tiba-tiba fakir. Maka yang fakir ini, yang kaya menjadi fakir ini, boleh dia minta-minta sekedar terpenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan mengumpulkan harta lagi, biar sugih lagi kada. Tapi sekedar dia meminta-minta agar bisa makan, agar dia bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, maka diperbolehkan. Tetapi dengan syarat kata Nabi SAW, ada 3 orang yang bersaksi. Orang yang terpercaya bersaksi bahwasanya si fulan ini fakir. Si fulan ini fakir. 3 orang bersaksi. Kalau ada yang bersaksi dari kaumnya bahwasanya si fulan ini fakir maka ini boleh kita kasih, boleh dia minta. Terus gimana Ustadz kalau seandainya orangnya mulai bahari fakir, apakah perlu disaksikan? Kada perlu ini. Orang tahu aja berataan, dari awal hidupnya fakir. Tetapi orang yang kaya, kemudian tiba-tiba dia menjadi fakir, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa dia makan misalnya, maka ini harus mendatangkan saksi agar betul-betul dia itu adalah fakir. Jangan-jangan dia menipu, jangan-jangan dia berdusta. Karena banyak ada orang kaya kadang-kadang dia juga berdusta karena manusia ini tamak dia dalam mengumpulkan harta. Maka kalau ada orang kaya kemudian dia jatuh miskin, tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka boleh dia minta-minta dengan disaksikan oleh 3 orang dari kaumnya. Bahwasanya fulan fakir, maka boleh kita mengasih kepada orang tersebut. Selain kondisi ini, tidak diperbolehkan seseorang itu minta. Taib. Kalau seandainya mengajak orang untuk kepada kebaikan, apakah itu minta-minta? Maka tidak minta-minta. Mengajak manusia pada kebaikan, mengajak manusia untuk bersedekah, mengajak manusia untuk berkorban, mengajak manusia untuk berinfak, bukan untuk dia, tetapi untuk agama Islam, maka ini bukan minta-minta. Ini merupakan tolong-menolong dalam kebaikan. Adapun minta-minta itu adalah biasanya diperuntukkan untuk pribadi. Itu minta-minta. Tetapi kalau Anda peruntukkan untuk orang lain, kalau diperuntukkan untuk sosial, untuk rumahnya Allah dan yang lainnya, maka ini bukan minta-minta, tetapi mengajak manusia untuk tolong-menolong, berbuat baik, dan ini dianjurkan. Karena yang melakukan ini hanyalah orang-orang yang berjiwa besar. Wallahu taala a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.